Angin sore itu berhembus pelan di lereng Gunung Sempu, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Matahari mulai merendah. Sinarnya keemasan menyapu lembut atap-atap rumah. Di desa Giriwening, desa kecil itu terletak di kaki gunung, dikelilingi hutan pinus dan sawah yang berundak, tampak damai di permukaan. Namun, di balik ketenangan itu, beredar cerita yang tidak semua orang berani bicarakan saat malam tiba, tentang desa tetangga bernama Banyu Aji, tempat yang katanya menjadi batas dunia orang hidup dan arwah gentayangan. Arif, seorang pemuda berusia 22 tahun, tinggal bersama ibunya di rumah panggung kayu di pinggir desa. Ia dikenal berani, rasional, dan tidak mudah percaya dengan cerita-cerita mistis yang sering ditakuti warga lain. Arif bekerja membantu pamannya sebagai tukang servis motor dan sering keluar masuk desa untuk mengantar barang. Malam itu, ketika langit mulai berubah warna, Arif baru saja selesai memperbaiki mesin pompa air di rumah tetangganya. Saat ia hendak beristirahat, ibunya tiba-tiba berlari kecil ke arahnya dengan wajah cemas. "Rif, tolong, obat buat Bu Derini di Banyu Aji belum dikirim. Katanya malam ini harus sampai," ujar sang ibu dengan suara gemetar. Arif menatap jam di pergelangan tangannya. Jarum panjang sudah hampir menyentuh angka 6. Ia tahu perjalanan ke desa Banyu Aji biasanya memakan waktu sekitar 1 jam lewat jalan utama. Tapi karena sudah menjelang malam, jalur utama akan sepi dan tertutup kabut tebal dari gunung. Satu-satunya jalan cepat adalah jalur pintas yang dikenal dengan nama Lembah Ratapan. Jalur itu adalah lintasan tua yang menembus hutan dan lembah. Jarang dilalui setelah maghrib. Warga desa menyebutnya lintasan kematian, tempat di mana arwah korban masa lampau masih bergentayangan. "Ibu tahu kamu berani, tapi jangan lewat Lembah Ratapan," kata ibunya dengan nada tegas. "Kalau bukan lewat situ, budemu bisa celaka malam ini," jawab Arif lirih, menunduk. Ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Kakeknya yang sedang duduk di serambi menatap Arif dengan pandangan berat. "Nak, kalau memang harus pergi, pergilah sebelum maghrib benar-benar habis. Tapi jangan berhenti di bawah pohon beringin tua." Arif hanya mengangguk. Ia berpikir, semua itu hanya mitos desa yang diwariskan turun-temurun. Dalam hatinya, ia menertawakan ketakutan yang dianggap berlebihan itu, sambil mengenakan jaket tebalnya. Arif mengambil helm dan menyalakan motor tuanya yang sudah menemani. Sejak SMA, suara mesin motor terdengar, serak namun stabil. Ibunya menatap punggung Arif yang semakin menjauh, menahan napas dengan doa yang terus terucap lirih. "Semoga Gusti Allah melindungi anakku," gumamnya pelan. Sementara di kejauhan, cahaya jingga terakhir di langit perlahan memudar, digantikan warna ungu kehitaman. Jalan menurun dari Giriwening menuju batas hutan terasa dingin dan lembab. Pepohonan di kanan kiri mulai memanjang bayangannya, menciptakan bentuk aneh di tanah. Arif mengemudi dengan santai, sembari bersenandung kecil menepis rasa gelisah. "Paling cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin," katanya dalam hati. Begitu melewati jembatan kecil yang membatasi desa, suasana tiba-tiba berubah. Suara jangkrik yang biasanya nyaring menghilang begitu saja. Hanya terdengar deru angin yang berdesir pelan di antara pepohonan tinggi. Arif mulai merasakan hawa yang berbeda, seolah udara menjadi lebih berat. Ia memandang ke langit, tapi tak ada bintang satupun yang tampak. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan setapak di depannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tercium aroma yang aneh. Harum bunga melati begitu kuat, menyengat hidungnya. Harum itu tidak seperti biasanya terlalu pekat, seperti baru disiram minyak wangi. Namun, di sela harum itu, tercium pula aroma anyir, samar tapi menusuk. Arif mengerutkan dahi, mencoba mencari sumbernya, tapi hanya ada pepohonan dan semak basah. Ia menelan ludah, mulai merasa tak nyaman. Motor tuanya melaju pelan melewati tanjakan kecil. Tiba-tiba, lampu motor berkedip 2 kali. Lalu redup. Suaranya bergetar tak stabil, seperti tersedak. "Waduh, kenapa lagi nih?" gumam Arif, kesal. Ia menepikan motornya tepat di bawah pohon besar di pinggir jalan. Pohon itu tinggi,
Batangnya besar, dan akarnya menjalar seperti tangan raksasa yang mencengkeram tanah. Dalam hati Arif, pohon itu tampak menakutkan entah kenapa. Ia mencoba memutar kunci, menekan starter, tapi mesin tak mau hidup. Arif turun, menendang-nendang ringan tanah di bawahnya sambil memeriksa bensin. Masih penuh, katanya sambil mengelap tangannya. Saat ia hendak jongkok, terdengar suara lirih dari kejauhan. Suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Lirih, panjang, dan memecah kesunyian malam. Arif menegakkan tubuhnya, memandang sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu semakin jelas seperti dari balik batang pohon besar di depannya. Ia merasa kulit tengkuknya menegang. Siapa di sana? Teriaknya, mencoba tegar. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang berubah menjadi seperti erangan kesakitan. Angin berhembus pelan, tapi arah rambut di dahinya bergerak berlawanan arah. Ia menatap batang pohon itu dengan mata lebar, merasa seperti sedang diawasi. Dan di antara dedaunan gelap, tampak sekilas sesuatu berwarna putih melintas cepat. Arif mundur satu langkah. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin menetes di pelipis. Ponggen, atau cuma mataku, gumamnya pelan. Ia berusaha menenangkan diri dengan mengucap doa. Namun, udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Motor tuanya tiba-tiba bergetar sendiri, seperti ada yang menyentuh setangnya. Arif segera memeganginya erat, tapi tangannya terasa berat, seperti ditekan dari belakang. Ia berbalik spontan, tapi hanya melihat kabut putih yang semakin pekat. Dalam kabut itu muncul siluet hitam tinggi besar, berjalan perlahan ke arah jalan sebelah. Tubuhnya besar, tapi langkahnya tak menimbulkan suara sama sekali. Arif menahan napas. Sosok itu melintas begitu dekat, hanya sekitar 5 meter darinya. Ia melihat sekilas bentuk tubuh seperti manusia, tapi terlalu tinggi. Mungkin 2 kali tinggi dirinya. Dan saat kabut menipis sesaat, ia sadar sosok itu tak memiliki wajah, hanya bayangan hitam yang bergerak. Arif Mehmet. Ia tidak tahu harus lari atau tetap diam. Namun naluri membuatnya menyalakan motor sekuat tenaga. Mesin yang tadinya mati mendadak menyala. Meraung keras menembus keheningan. Arif segera melaju cepat, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Tapi baru beberapa menit kemudian, suara aneh lain terdengar di sekelilingnya. Suara riuh rendah, seperti orang banyak sedang berbicara. Lalu disusul tawa anak-anak, nyaring tapi tidak wajar. Arif memperlambat laju motor, bingung karena tidak ada satupun rumah di sekitar situ. Di kanan kirinya hanya kebun kosong dan semak belukar. Tapi telinganya jelas mendengar suara pedagang memanggil. Tawa dan deru langkah ramai. Kayak pasar, gumamnya pelan. Ia menatap kaca spion, dan di situ sekelebat bayangan hitam seperti banyak orang berdiri di belakangnya. Arif spontan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada dan kini terdengar semakin dekat. Seolah-olah kerumunan tak terlihat sedang mengikuti dari belakang. Arif mulai panik, namun tetap mencoba berpikir rasional. Ia menambah kecepatan motornya, berharap suara aneh itu menghilang. Tapi semakin jauh ia melaju, suara itu justru semakin jelas dan ramai. Seolah ia sedang melintas di tengah pasar yang hidup di dunia lain. Angin malam terasa berdesing di telinganya, membawa bisikan samar, "Jangan lewat sini." Suara perempuan terdengar sayup di antara hiruk-pikuk itu. Arif menggertakkan gigi, pura-pura tidak mendengar. Ia hanya ingin cepat sampai ke Banyu Aji dan menyelesaikan urusannya. Namun semakin lama, pandangannya seperti berputar. Lampu motor menyorot jalan yang mulai tampak aneh lebih panjang, berulang, dan seperti tidak berujung. Ia mulai menyadari, setiap tikungan yang ia lalui terasa sama. Pohon di sebelah kanan, batu besar di sebelah kiri, semuanya berulang. Aku muter di tempat, desisnya pelan, mulai panik. Ia menepikan motor, mencoba menarik napas panjang. Kabut semakin tebal, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Arif turun, memegang senter kecil dari tasnya.
lalu berjalan perlahan ke depan. Jalan tanah di depannya terlihat basah seperti habis diguyur hujan. Padahal sejak sore tak turun setetes pun. Tiba-tiba, dari arah kiri, terdengar suara ranting patah. Arif menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada apapun. Tapi ketika ia menunduk, ada jejak kecil di tanah. Bentuknya seperti jejak kaki anak kecil, tapi berlumpur dan hanya satu arah menuju ke arah motornya. Arif menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Ia perlahan mundur, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok kecil dengan pakaian compang-camping, wajahnya pucat dan penuh tanah. Anak itu berdiri kaku, menatap Arif dengan mata besar yang kosong. "Dek, kamu siapa?" tanya Arif pelan, berusaha tenang. Anak itu tidak menjawab, hanya tersenyum lebar. Senyumnya begitu lebar, hingga bibirnya tampak sobek di kedua sisi. Arif mundur spontan. Senter di tangannya bergetar. "Wah ya," gumamnya lirih. Anak itu menunduk pelan, lalu menatap lagi. Kali ini, matanya berubah hitam legam. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang menetes ke tanah. "Pul," bisik suara dari arah anak itu. Tapi suara itu bukan seperti anak kecil, melainkan berat dan serak. Seperti dua suara bersamaan. Arif tersentak, berbalik, dan berlari ke arah motornya sekuat tenaga. Ia menyalakan mesin tanpa pikir panjang. Gas diputar habis. Ban belakang berputar cepat menimbulkan cipratan tanah basah. Tapi suara tawa anak itu kini terdengar tepat di belakangnya. "Hehe, jangan pergi." Suara itu melengking, panjang, seperti bergema dari berbagai arah. Arif tidak berani menoleh. Ia menunduk sambil memacu motor sekencang mungkin, menembus kabut. Hatinya berdegup tak karuan, jari-jarinya gemetar di setang. Namun, di kaca spion, ia melihat sesuatu bergerak cepat di belakang. Sekelompok bayangan hitam berbaris, seperti prajurit berjalan tanpa kepala. Mereka melangkah pelan, tapi teratur, membawa tombak dan panji yang compang-camping. Arif menatap tanpa sadar, tak mampu mengalihkan pandangan. Salah satu dari mereka menoleh meskipun tak punya kepala. Tubuhnya bergetar seperti mengeluarkan dengusan berat. Motor Arif hampir oleng. Ia menunduk, tak berani melihat spion lagi. "Ya Allah, lindungi aku," gumamnya sambil menggigit bibir. Napasnya berat, dadanya sesak, seperti ada sesuatu menekan. Di tengah ketakutan itu, ia mulai merasa pundaknya dingin. Sensasi itu semakin berat, seperti ada yang duduk di bahunya. Arif mencoba melepaskan beban itu dengan mengibaskan tubuhnya. Tapi yang ia rasakan justru semakin berat. Suara napas berat terdengar tepat di telinganya. "Kamu sudah di sini." Bisikan itu membuat darahnya membeku. Arif menjerit spontan dan hampir terjatuh. Motor oleng, namun ia berhasil menstabilkannya dengan gemetar. Dalam ketakutan itu, ia berteriak membaca doa seadanya. Suara gaib di sekelilingnya mendadak berhenti, berganti keheningan yang begitu mencekam. Tapi dari balik kabut, terdengar langkah pelan, mendekat. Langkah itu berat, menyeret, dan datang dari arah depan. Arif berhenti, menatap ke depan dengan mata melebar. Sosok tinggi besar muncul dari kabut, kini terlihat lebih jelas. Tubuhnya dipenuhi luka terbuka, darah hitam mengalir pelan. Tapi tidak, lubang besar di tempat kepala seharusnya berada meneteskan cairan gelap ke tanah. Arif mundur, menahan muntah. Suara dengusan berat keluar dari dada sosok itu. Seolah-olah ia mencoba berbicara, tapi tidak memiliki mulut. Arif menutup matanya, memejam erat sambil berdoa. Saat dibuka lagi, sosok itu sudah hilang. Namun, dari arah belakang kini terdengar langkah kecil mendekat cepat. Ia tahu siapa itu anak kecil tadi. "Aku capek main sendirian." Suara itu terdengar di belakang telinganya. Arif spontan berlari tanpa sempat membawa motornya. Ia jatuh tersungkur di tanah basah. Wajahnya kotor dan penuh lumpur. Tangannya gemetar saat mencoba bangkit. Tapi anak kecil itu kini berdiri tepat di depan wajahnya, menatap dengan mata yang kosong. Senyumnya masih sama lebar dan memuahkan. "Main sama aku." Jari-jarinya dingin seperti es, tapi mencengkeram kuat. Arif menjerit keras hingga suaranya pecah. Ia berusaha melepaskan diri,
tapi semakin ditarik semakin dalam ke tanah berlumpur. Di tengah kekalutan itu, cahaya samar muncul dari kejauhan. Seorang kakek tua berpakaian adat Jawa berdiri di pinggir jalan, menatap Arif tenang. "Cukup, Nak," kata si kakek dengan suara berat namun lembut. Anak kecil itu menoleh ke arah sang kakek, lalu mendadak menjerit nyaring. Jeritannya membuat seluruh kabut di sekitar bergetar. Tanah di sekitar mereka berguncang halus seperti gempa ringan. Dalam sekejap, sosok anak itu meleleh seperti asap, menghilang tanpa jejak. Arif terduduk lemas, napasnya terengah. Kakek tua itu mendekat perlahan, menatap Arif dengan mata teduh. "Kamu tidak seharusnya lewat sini malam ini," ucapnya pelan. Arif hanya bisa menatap dengan mata berlinang, tidak mampu bicara. "Bangkitlah, Nak. Waktumu belum selesai." Tapi jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Arif berusaha berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Lumpur menempel di celana dan tangannya, tapi ia tidak mempedulikannya. Kakek tua itu kini berdiri tak jauh darinya, memegang tongkat bambu panjang. Wajahnya keriput, namun tatapan matanya tenang seperti air. Arif ingin bertanya siapa dia, tapi lidahnya keluh. "Pergilah, Nak," ucap si kakek pelan. "Jalanmu masih panjang, tapi jangan menoleh. Apapun yang kau dengar, jangan." Arif mengangguk pelan. Ia menatap motor tuanya, yang entah bagaimana kini sudah berdiri tegak di pinggir jalan. Lampunya menyala terang. "Kocek, siapa sebenarnya kakek?" Suaranya bergetar. Si kakek hanya tersenyum samar. "Yang dulu menjaga tempat ini sebelum darah menodainya," jawabnya lirih. Arif mengernyit, tak sepenuhnya mengerti. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, sosok kakek itu memalingkan wajah ke arah belakang Arif. "Cepatlah, pergi sebelum mereka tahu kau bukan bagian dari mereka." Arif segera berlari ke arah motor dan menyalakannya. Mesin motor hidup tanpa kesulitan, padahal sebelumnya mogok total. Ia menatap kakek itu sekali lagi. Namun begitu matanya berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kabut yang bergerak pelan diterpa angin malam. "Ya Allah, tolong aku keluar dari sini," bisiknya sambil menancap gas. Jalan di depannya kini terasa lebih sempit. Pohon-pohon seperti semakin mendekat. Rantingnya menjulur seperti tangan ingin meraih. Lampu motor memantul di batang pohon, membentuk bayangan aneh di tanah. Suara-suara samar mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan lagi suara pasar, tapi suara langkah kaki di belakang motornya. Seperti banyak orang berjalan bersamaan. Ia menoleh sedikit ke spion tapi langsung menyesal. Di belakangnya, jalan yang tadi kosong kini dipenuhi bayangan hitam berjalan beriringan. Tidak ada wajah, tidak ada suara napas, hanya langkah yang teratur. Arif menandok. Matanya berair menahan ketakutan. Ia membaca doa dengan terbata-bata. Namun, suara langkah itu semakin mendekat. Di sela deru motor, terdengar suara berat menyeru namanya. "Arif." Ia kaget. Tubuhnya menegang. "Arif, kau kembali ya?" Suara itu seperti milik seseorang yang sangat tua. Ia mencoba tidak mendengarkan, tapi suara itu terus mengulang, semakin keras. "Kau belum menebusnya, Arif." Arif menggigit bibirnya hingga terasa asin darah. "Aku nggak ngerti apa-apa. Aku cuman lewat," teriaknya histeris. Jalan di depan berkelok tajam. Ia memelankan laju motor sedikit, takut terjatuh, tapi di tengah kabut, tampak sosok berdiri di tikungan. Sosok perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Arif mengerem, mendadak, tapi motor tetap meluncur. Ia hampir menabrak sosok itu, tapi tiba-tiba tubuh wanita itu menghilang dan muncul di sebelah kiri jalan. Arif membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Dari balik rambutnya, tampak kulit pucat dan darah menetes dari ujung bibirnya. "Kenapa kau ganggu mereka?" Suaranya parau seperti retakan kayu. Arif tidak menjawab, hanya menutup mata sambil melaju cepat. Ia menabrak ranting dan batu kecil di jalan, tapi tidak peduli. Setiap kali ia membuka mata, sosok itu muncul di depan atau sampingnya. "Pergi!" teriak Arif, hampir menangis. Tapi suara tawa lirih perempuan itu malah terdengar di telinganya. "Belum waktumu keluar."
Udara menjadi sangat dingin. Napasnya terlihat seperti asap putih. Arif mulai merasa tubuhnya kaku. Lampu motor tiba-tiba padam lagi. Jalop total. Hanya suara jantungnya sendiri yang terdengar di tengah hening mematikan. Arif berhenti. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Suara tangisan perempuan kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, tepat di belakangnya. Tolong aku. Bisikan itu lembut tapi menyayat. Arif menggenggam erat setang motor. Matanya terpejam, kuat. Tapi tiba-tiba pundaknya terasa disentuh tangan dingin. Jangan tinggalkan aku di sini. Ia berteriak second ken-ken-kennya sambil memutar gas motor. Mesin menyala spontan, meraung keras. Arif menembus kegelapan tanpa arah. Hanya ingin menjauh dari tempat itu. Beberapa detik kemudian, ia melihat cahaya samar di kejauhan. Lampu ramah. Ia merasa sedikit lega dan mempercepat laju motor. Tapi semakin dekat, cahaya itu tampak aneh. Ternyata bukan rumah, melainkan kumpulan obor yang berdiri melingkar di tanah lapang. Arif memperlambat laju motornya. Bingung, di tengah lingkaran obor, ada batu besar berlumut dan bekas ukiran yang tak terbaca. Apa ini? Suaranya bergetar. Saat ia menatap lebih lama, sosok-sosok hitam muncul satu persatu di antara nyala obor itu. Mereka berpakaian seperti prajurit kuno, tapi tanpa kepala. Arif ingin memutar balik, tapi ban motornya seperti terperangkap di tanah. Tubuhnya kaku, jari-jarinya dingin. Sosok-sosok itu bergerak pelan mendekat. Di tangan mereka, tombak dan pedang berkarat terangkat ke atas. Dari kejauhan, terdengar lagi suara kakek tua yang tadi. Jangan takut nak, pegang kendalinya. Arif menatap ke sekeliling, tapi tidak melihat sang kakek dimanapun. Ia hanya mendengar suaranya bergema di antara kabut. Jangan biarkan mereka memelukmu. Mereka ingin kau ikut. Arif menjerit keras dan memutar gas motor hingga ban berputar liar. Ban belakang terangkat. Lumpur berhamburan. Motor terlepas dari cengkraman tanah, lalu meluncur keluar dari lingkaran obor itu. Ia tidak menoleh sama sekali. Bahkan saat mendengar suara jeritan panjang di belakangnya. Jalan mulai menurun dan kabut perlahan menipis. Udara malam terasa berubah lebih hangat, lebih ringan. Di kejauhan, Arif mulai melihat lampu-lampu rumah yang benar-benar nyata. Ia hampir menangis lega. Matanya panas menahan haru. With two, itu pasti desa Banyu Aji, katanya tersengal. Ia melaju sekuat tenaga menuju arah cahaya itu. Tapi tepat sebelum keluar dari hutan, terdengar bisikan terakhir di telinganya. Jangan kembali ke sini lagi. Nafas Arif semakin berat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seolah udara di sekitarnya menekan dadanya dari segala arah. Seperti ada ribuan mata yang memperhatikannya dalam diam. Motor yang sempat hidup kembali kini mati mendadak. Suara jangkrik yang tadinya kembali pun lenyap lagi, tergantikan oleh keheningan mutlak yang membuat telinga berdengung. Arif menatap ke depan. Jalur tanah di depannya tampak bergoyang, samar seolah udara bergetar. Di antara kabut tipis, tampak sosok tinggi besar seperti manusia, tapi kulitnya hitam pekat dan matanya merah menyala. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Arif. Tubuhnya berotot besar seperti batu, namun wajahnya tak sepenuhnya terlihat. Arif tahu itu bukan manusia. Ia mencoba mundur perlahan, tapi tanah di bawahnya terasa lembek, seperti lumpur yang menahan langkahnya. Kakinya seolah tenggelam ke dalam bumi. Dari kejauhan, terdengar suara logam berdenting seperti pedang saling beradu. Lalu suara itu berubah menjadi langkah kaki berat yang datang semakin dekat. Arif menoleh cepat, dan matanya membelalak. Di ujung jalan, terlihat barisan sosok manusia tanpa kepala berjalan perlahan. Tubuh mereka mengenakan pakaian prajurit zaman dahulu, namun leher mereka kosong, mengucurkan kabut hitam dari tempat kepala seharusnya berada. Via Allah, Arif berbisik pelan. Tangannya gemetar memegang tasbih kecil yang tergantung di sakunya. Ia berusaha membaca ayat kursi, namun suaranya patah-patah. Sosok-sosok itu semakin dekat. Suara langkah mereka seperti hentakan 1000 kaki di tanah basah, disertai aroma tanah kubur yang menyengat. Arif menendak, tak berani melihat lebih lama.
Ia merasa kepalanya berputar, matanya gelap, dan suara jantungnya berdentum seperti genderang perang di dadanya. Dalam kepanikan itu, suara tangisan perempuan muncul lagi, kali ini lebih keras dan jelas. Tangisan itu berubah menjadi tawa melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kenapa kamu lewat sini, Nak?" Suara itu terdengar dari belakang. Suara perempuan tua, lirih, tapi seram seperti berbisik langsung di telinganya. Arif menoleh. Refleks. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut. Tubuhnya berlumur darah. Gaun putihnya robek-robek dan tanah menempel di kakinya. "Maaf, saya cuma lewat." Arif berusaha mundur sambil menunduk. Tapi sosok itu bergerak cepat. Kini hanya berjarak beberapa langkah. Rambutnya berkibar pelan meski tidak ada angin. Dari sela rambutnya, Arif bisa melihat mata merah menyala yang menatap tajam. Suara tawa lirih itu kini berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh lembah. Seperti teriakan ribuan roh tersiksa. Arif berlari sekuat tenaga meninggalkan motornya. Jalan yang tadinya lurus kini terasa seperti berubah menjadi labirin penuh kabut dan pepohonan yang bergerak sendiri. Di setiap langkah, ia merasa seperti ada tangan dingin yang mencoba menarik pergelangan kakinya. Sekali dua kali ia terjatuh dan lututnya berdarah. Tangisan itu kini diiringi suara anak kecil tertawa di antara semak-semak. "Main sama aku, Kak." Suara kecil itu menggema berulang-ulang dari berbagai arah. Arif berhenti di tengah jalan, menatap sekeliling dengan mata liar. Lalu, dari balik pohon besar, muncul sosok anak kecil dengan pakaian lusuh berlumur tanah. Wajahnya pucat keabuan. Anak itu tersenyum lebar. Namun senyum itu terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari giginya menetes cairan hitam seperti darah beku. "Aku kedinginan, Kak," katanya pelan. Lalu perlahan berjalan mendekat. Arif mencoba mundur. Namun anak itu tiba-tiba sudah berdiri di depan wajahnya. Jaraknya hanya 1 jengkal. Napas anak itu berbau busuk seperti bangkai lama. "Tolongin aku," bisik anak itu. Sebelum wajahnya berubah, matanya membesar, membulat hitam seluruhnya, dan mulutnya merekah hingga ke telinga. Arif berteriak sekeras-kerasnya. Jeritanya menggema di seluruh lembah. Ia terjatuh ke tanah, menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Saat itu juga, udara di sekitarnya berputar seperti pusaran angin, membawa kabut pekat yang semakin tebal. Di tengah kabut, suara langkah pelan terdengar. Bukan langkah berat seperti prajurit, tapi langkah ringan tenang seperti orang tua berjalan dengan tongkat. Arif membuka matanya perlahan, dan di depannya kini berdiri seorang kakek tua berpakaian adat Jawa, mengenakan ikat kepala dan kain jarik. Kakek itu menatapnya dengan mata teduh namun tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Nak, pulanglah," ucapnya pelan. Arif terpaku, tidak mampu bicara. Suaranya tercekat, tapi ia merasa hawa panas di tubuhnya perlahan sirna. Kakek itu menatap ke arah anak kecil tadi. Seketika sosok itu berteriak melengking. Lalu tubuhnya menghilang menjadi asap hitam yang lenyap di udara. Suara jeritan, tangisan, dan tawa semuanya menghilang. Lembah ratapan tiba-tiba kembali sunyi total. Hanya suara daun berdesir pelan yang tersisa. "Kamu sudah melanggar waktu," kata sang kakek. "Lembah ini bukan untuk manusia di atas jam itu." Arif berusaha berdiri. Lututnya masih gemetar. Ia menatap kakek itu dengan penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Siapa Mbah sebenarnya?" tanyanya lirih. Kakek itu hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah motor Arif yang kini entah bagaimana sudah berdiri di jalan. Lampunya menyala terang. "Pergilah, Nak. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi," ucap kakek itu pelan. Arif mengangguk cepat, menunduk hormat, lalu berlari ke arah motornya. Ia bisa merasakan hawa dingin di belakangnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang ingin menariknya kembali. Ia menyalakan motor, dan mesin itu hidup tanpa kesulitan sama sekali, padahal sebelumnya mati total. Dengan cepat ia memutar gas, melaju meninggalkan lembah itu. Namun di kaca spion, ia sempat melihat sekilas
bayangan sosok kakek tua yang berdiri menatapnya dari kejauhan. Sosok itu menghilang perlahan dalam kabut, meninggalkan jejak samar di udara. Saat Arif melaju semakin jauh, udara dingin perlahan berganti dengan aroma tanah basah biasa. Suara jangkrik kembali terdengar. Ia tahu ia sudah keluar dari wilayah lembah ratapan, tapi rasa takut itu belum hilang. Ia tidak berani menoleh, bahkan sekadar memeriksa spion. Ia hanya fokus menatap jalan di depan. Dengan tangan yang masih gemetar di stang motor, dari kejauhan, lampu-lampu desa mulai terlihat. Arif menghela napas panjang, hampir menangis lega. Ia akhirnya sampai di ujung jalan menuju desa Banyu Aji. Tubuhnya masih terasa ringan, tapi jiwanya gemetar hebat, seperti baru terlepas dari mimpi buruk yang hidup. Begitu tiba di rumah tujuan, ia disambut oleh keluarga yang menunggu. Wajahnya pucat pasi, pakaiannya kotor, dan matanya merah karena terlalu lama menahan ketakutan. "Kamu kenapa, Arif?" tanya salah satu warga. Tapi Arif hanya terdiam, menatap kosong ke lantai. Ia menyerahkan bungkusan obat yang dibawanya, lalu langsung duduk lemas di lantai. Saya lihat mereka," gumamnya pelan. Warga sekitar mencoba menenangkannya, namun ia hanya berulang-ulang berkata, "Ada kakek tua, ada anak kecil," sambil memegang kepalanya. Malam itu, Arif tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan anak kecil berlumur tanah itu muncul kembali di benaknya. Bahkan ketika ayam berkokok menandakan pagi, aroma melati samar-samar masih tercium di kamarnya. Ia menatap jendela dan melihat sekilas bayangan putih berdiri di tepi jalan desa, menatap ke arah rumah tempat ia menginap. Bayangan itu hanya berdiri diam beberapa detik, lalu lenyap begitu saja. Arif segera menutup jendela dan memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya masih gemetar. Saat matahari mulai naik, ia akhirnya berani keluar dan bersujud syukur di depan rumah. Ia sadar benar, malam tadi nyawanya hampir melayang. Penduduk desa yang mendengar ceritanya terdiam lama. Mereka tahu Arif bukan pemuda penakut. Jika dia sampai setakut itu, berarti apa yang ia alami bukan hal biasa. Sejak malam itu, jalan menuju lembah ratapan makin jarang dilewati. Orang-orang desa sepakat menutup jalur itu setelah maghrib. Dan Arif, ia tidak pernah mau berbicara banyak soal kejadian malam itu. Namun setiap kali ada orang bertanya, ia hanya berkata, "Kalau tercium bau melati di tengah jalan sepi, jangan berhenti. Jangan menoleh, sebab ia tahu di balik wangi itu ada sesuatu yang sedang memperhatikanmu." Sejak malam itu, hidup Arif tidak lagi sama. Meski tubuhnya kembali sehat, jiwanya seperti tak sepenuhnya pulih. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar tangisan samar dari kejauhan. Tangisan yang mirip dengan suara yang pernah ia dengar di bawah pohon beringin tua malam itu. Kadang, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di ujung ranjangnya, mengawasinya dalam diam. Namun setiap kali ia menatap, tidak ada siapapun di sana. Di pagi hari, ibunya sering menemukan kelopak bunga melati jatuh di lantai dekat pintu kamar Arif. Meski tak ada pohon melati di sekitar rumah mereka. Awalnya ia mengira itu kebetulan, tapi semakin lama, semakin sering terjadi. Arif mencoba mengabaikannya, namun perasaan takut itu selalu datang setiap senja tiba. Setiap kali matahari tenggelam di balik lereng Gunung Sempu, suasana sekitar rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik pun kadang hilang, seperti malam di lembah itu. Kakeknya, yang dulu melarang ia lewat jalur pintas, hanya bisa menghela napas panjang setiap kali melihat cucunya termenung di teras. "Kamu sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat, Arif," katanya pelan suatu sore. Arif hanya mengangguk. Ia tidak membantah. Dalam hatinya, kata-kata itu sangat benar. Ia mencoba kembali ke rutinitasnya, membantu di sawah, berjualan di pasar, dan bercengkrama dengan teman-temannya. Tapi setiap kali seseorang menyebut nama lembah ratapan, wajahnya langsung berubah pucat. Ia bahkan tidak berani mendengar suara tawa anak kecil di malam hari tanpa tubuhnya merinding. Suatu malam, sekitar seminggu setelah kejadian itu, Arif bermimpi aneh. Dalam mimpinya,
Ia berdiri di tengah lembah itu lagi, dengan kabut tebal di sekelilingnya. Di depan berdiri sosok kakek tua yang dulu menolongnya. Kali ini kakek itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Ingatlah, nak, tidak semua arwah ingin menakutimu, beberapa hanya ingin didengar." Arif mencoba bertanya, tapi suaranya tak keluar. Kakek itu perlahan berbalik dan berjalan masuk ke dalam kabut, lalu lenyap tanpa jejak. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap jam 2:33 dini hari. Dari luar kamar terdengar bunyi tok-tok, seperti seseorang mengetuk pelan dinding rumah. Ia menahan napas. Ketukan itu berhenti, namun beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kecil di depan jendela. Dengan gemetar, Arif menyingkap tirai jendela perlahan. Di luar, di bawah sinar bulan pucat, ia melihat seorang anak kecil berdiri menatap ke arahnya. Wajahnya tidak seram, kali ini hanya pucat dan sedih. Anak itu menunduk, lalu berbalik perlahan berjalan ke arah kebun belakang, menghilang di balik bayangan pohon. Arif tidak berani mengejar, tapi hatinya entah kenapa terasa iba. Esok paginya, ia menceritakan mimpi dan kejadian itu pada kakeknya. Kakeknya terdiam lama, lalu berkata, "Mungkin mereka bukan ingin menakuti. Mungkin hanya ingin kamu mendoakan mereka." Sejak hari itu, setiap malam Jumat, Arif menyalakan dupa kecil dan membaca doa di depan rumah, mengirimkan doa untuk arwah-arwah yang terjebak di lembah itu. Perlahan, gangguan-gangguan kecil di rumah mulai berkurang. Tidak ada lagi ketukan di malam hari. Tidak ada lagi aroma melati di kamar. Tapi setiap kali hujan turun dan angin bertiup dari arah lembah, Arif bisa merasakan hawa dingin itu kembali. Seolah ada sesuatu yang masih memperhatikannya dari jauh. Suatu sore, sekitar sebulan kemudian, ia memberanikan diri pergi ke batas jalan menuju lembah ratapan, bukan untuk melewatinya, hanya untuk menatap dari kejauhan. Di sana, ia meletakkan seikat bunga melati dan berbisik pelan, "Terima kasih, Bah." Angin berhembus lembut, membawa aroma wangi yang sama seperti malam kejadian itu. Namun kali ini, tidak ada rasa takut. Justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti restu tak terlihat. Beberapa warga yang lewat melihat Arif berdiri di sana dan menegurnya. "Masih berani ke situ, Rif?" Arif hanya tersenyum kecil. "Saya nggak sendirian," katanya singkat. Sejak saat itu, Arif dikenal sebagai pemuda yang berhati lembut, tapi penuh hormat pada hal-hal gaib. Ia sering membantu orang desa yang merasa terganggu oleh hal mistis, membacakan doa dan menenangkan mereka dengan tenang. Namun, ia selalu menolak jika ada yang mengajaknya melewati jalur pintas setelah maghrib. "Kita tak perlu menantang yang tak perlu ditantang," katanya setiap kali. Hingga bertahan-tahan kemudian, lembah ratapan tetap ditakuti orang-orang desa. Tidak ada yang berani melewatinya malam hari. Bahkan jalan itu mulai tertutup oleh semak belukar, seperti alam sendiri ingin menutup luka lamanya. Tapi bagi Arif, lembah itu bukan hanya tempat terkutuk. Ia yakin di sana juga ada jiwa-jiwa yang terjebak dalam penyesalan, mencari damai yang tak kunjung mereka temukan. Kadang di sore hari, saat kabut turun di lereng gunung, Arif masih bisa melihat sekilas bayangan kakek tua itu berdiri di kejauhan, menatapnya dengan senyum lembut. Dan setiap kali itu terjadi, Arif menunduk dan berdoa pelan. "Semoga semua yang tertinggal di sana mendapat tempat yang tenang," katanya. Beberapa tahun kemudian, jalan besar baru dibangun melewati sisi lain gunung. Jalur itu jauh lebih aman, dan orang-orang tak lagi lewat lembah ratapan. Namun para sesepuh desa selalu mengingatkan anak muda yang baru datang, jangan pernah mengganggu jalur lama itu. Karena meski sepi, kadang terdengar suara gamelan dan tawa kecil di tengah malam dari arah sana. Ada yang bilang pasar gaib itu masih buka setiap malam Jumat. Ada pula yang mengaku melihat sosok kakek tua berdiri di tengah jalan, menatap setiap pengendara yang lewat terlalu malam. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya kakek itu. Tapi bagi Arif, ia adalah penyelamat. Setiap kali ada orang bertanya, ia hanya menjawab, "Kalau bukan karena beliau, mungkin saya tidak kembali."
Suatu ketika, seorang peneliti datang ke desa, mendengar kisah lembah ratapan dari warga. Ia bertanya pada Arif dengan penasaran. "Kamu benar-benar melihat semuanya?" tanya peneliti itu. Arif terdiam lama sebelum menjawab. "Saya tidak tahu apakah saya benar-benar melihatnya, atau mereka yang ingin saya melihat." Peneliti itu kebingungan, tapi Arif hanya tersenyum tipis dan meninggalkan tempat itu tanpa penjelasan. Ia tahu beberapa hal tidak seharusnya diceritakan terlalu dalam. Ada batas antara dunia mereka dan dunia kita. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, angin bertiup pelan membawa aroma melati. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbah," bisiknya lagi. Di kejauhan, terdengar suara gamelan halus seperti dari tempat jauh. Samar, tapi menenangkan. Suara itu tak menyeramkan, justru seperti ucapan selamat tinggal. Arif berdiri di halaman rumahnya, menatap ke arah gunung yang diselimuti kabut tipis. Bulan menggantung di langit, cahayanya jatuh di wajahnya yang kini tampak tenang. Ia tahu, malam-malam gaib itu telah menjadi bagian dari dirinya, tapi bukan untuk ditakuti lagi. Ia hanya harus mengingat bahwa dunia ini luas, dan tidak semua yang hidup bisa dilihat mata manusia. Sejak itu, Arif jarang mengalami mimpi buruk lagi. Namun, setiap malam Jumat, ia tetap menyalakan dupa dan mendoakan mereka yang tak sempat berpulang. Kadang, ia merasa seperti angin berputar lembut di sekelilingnya. Setiap kali doa itu dibacakan, seolah ada yang mendengar dan mengucap terima kasih. Dalam bisu, lembah ratapan kini banner-banner tertutup. Semak dan pepohonan menelan jalannya. Tapi warga desa masih percaya, di bawah kabutnya, dunia lain tetap bernafas. Dunia yang menjadi saksi tragedi lama dan tempat jiwa-jiwa tersesat menunggu doa dari manusia. Arif menjadi satu-satunya yang masih berani datang ke batas lembah setiap tahun, sekali untuk berziarah dan berdoa. Ia tak pernah melewati batas, tapi cukup berdiri dan menunduk hormat. Beberapa warga yang melihat menganggapnya aneh, tapi ia tidak peduli. Ia tahu apa yang ia rasakan malam itu nyata. Dan lembah itu bukan sekadar tempat kutukan, melainkan pengingat bahwa keberanian tanpa doa hanyalah kesombongan. Kini, setiap kali ia melihat anak muda bergegas melintasi senja, ia selalu mengingatkan, jangan menantang malam. Beberapa jalan bukan untuk manusia. Kadang mereka tertawa dan tak percaya. Tapi Arif hanya tersenyum. Ia tahu suatu hari mungkin mereka akan belajar dengan caranya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Arif tumbuh menjadi pria dewasa yang disegani di desanya. Namun di hatinya, kenangan malam di lembah ratapan tetap hidup. Seolah baru terjadi kemarin. Bau melati, suara gamelan, tangisan, dan senyum sang kakek semuanya melekat dalam ingatan. Tapi kini, setiap kali mengingatnya, ia tidak lagi takut. Ia merasa justru diberi pelajaran bahwa keberanian bukan tentang melawan ketakutan, tapi tentang memahami batas antara dunia yang tampak dan yang tidak. Dan penghormatan terhadap yang tak terlihat adalah bentuk kebijaksanaan yang tak semua orang pahami. Pada akhirnya, Arif menyadari malam itu bukanlah kutukan, melainkan peringatan. Peringatan agar manusia tidak sombong terhadap alam dan sejarah yang masih hidup di sekeliling mereka. Gunung Sempu tetap berdiri megah dengan lemba-lemba yang menyimpan ribuan rahasia di bawah kabutnya. Setiap kali kabut turun di malam hari, warga desa menutup pintu dan menyalakan lampu. Tapi Arif hanya menatapnya dari jendela dengan senyum tenang. Ia tahu, di balik kabut itu ada dunia yang dulu nyaris menelannya hidup-hidup. Dan di sanalah mungkin arwah-arwah itu kini beristirahat dengan damai. Ia menatap langit malam yang bersih, lalu berbisik pelan, semoga semua tenang di sisinya. Hembusan angin lembut menyentuh pipinya, seperti jawaban dari alam yang setuju. Dalam keheningan itu, ia kembali teringat sosok kakek tua dan anak kecil berlumur tanah yang dulu menakutinya. Ia menatap jauh ke arah lembah dan tersenyum tulus. "Aku sudah tidak takut lagi," katanya lirih. Angin kembali berhembus, membawa aroma melati yang lembut dan menenangkan.
Malam itu, langit di atas gunung Sempu tampak lebih terang dari biasanya, seolah lembah itu benar-benar damai untuk pertama kalinya. Dan kisah malam gaib di lintas kematian Gunung Sempu berakhir, meninggalkan pesan abadi bahwa di antara dunia manusia dan dunia gaib hanya doa dan rasa hormatlah yang bisa menjembataninya.